Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film jurus-jurusan berjudul Iceman yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan sosok manusia dari 400 tahun lalu yang kembali hidup di zaman sekarang. Akankah mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekarang? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di kota Hong Kong pada tahun 2013, di mana sebuah truk dan mobil membawa 3 pot sirostatis yang masing-masing berisi manusia yang sebelumnya ditemukan di gunung es. Namun kecelakaan terjadi yang membuat truk itu jatuh ke sebuah rumah kakek tua. Akibat kecelakaan itu, ketiga orang yang berpakaian kuno serta berambut panjang terbebas dari pot. Mereka adalah He Ying, Shao, dan Neihu. Saat Ying tersadar, ia melihat mobil yang membawanya dan berusaha untuk mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak, kemudian tersesat di jalanan yang terlihat asing bagi Ying. Kondisi jalanan yang ramai itu membuat Ying mumet dan jatuh tepat di atas sebuah bus yang melintas. Lalu kenapa sih He Ying terlihat asing dengan perkotaan Hong Kong? Mari kita melihat ke tahun 1621 atau tepatnya tahun pertama kerajaan Tianqi. Dalam scene tersebut, ternyata He Ying yang merupakan perwira dinasti Ming sudah pernah hidup di zaman tersebut. Ia lalu menghadap ke biksu sakti yang memberitahu tentang benda keramat yang bisa membawa seorang ke masa lalu. Benda itu adalah roda waktu emas yang berasal dari Borneo, Kalimantan. Konon, 5.000 tahun yang lalu, seorang pangeran Borneo yang bernama Raju rela meninggalkan wilayahnya demi berperang melawan iblis. Sebelum pergi berperang, Raju ini berjanji kepada istrinya, yaitu Sama, kalau ia akan kembali dengan selamat saat kelima bintang berposisi sejajar. Namun perang tersebut berlanjut sampai melewati masa bintang sejajar. Hal itu pun membuat Sama berpikir kalau suaminya sudah mati terbunuh dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan di sisi lain, Raju yang tahu kalau Dewa Siwa menyukai bunga datura pelangi kemudian mulai merawat bunga itu. Dewa Siwa pun tersentuh atas apa yang dilakukan oleh Raju. Alhasil, Dewa Siwa memberinya roda waktu emas agar Raju bisa kembali ke masa lalu dan mencegah putri Sama bunuh diri. Kini, roda waktu itu ada pada biksu sakti yang rencananya akan diberikan ke Kaisar Ming. Dan alat ini cuma bisa digunakan 3 kali. Konon seseorang selain Raju sudah pernah menggunakannya, jadi kini tinggal 1 lagi. Asisten biksu lalu memberikan linga ke Ying. Linga ini diyakini sebagai tititnya Dewa Siwa dan berfungsi sebagai kunci untuk mengartikan roda waktu. Selain linga, ada juga mantra rahasia yang digunakan untuk mengartikan roda waktu emas. He Ying pun berjanji ke biksu sakti untuk menyimpan linga dan mantra rahasia tersebut, karena yang boleh menggunakan roda emas itu hanya Kaisar Ming. Kita kemudian kembali lagi ke Hong Kong masa kini. Terlihat Shao yang juga sudah terlepas dari pot, kemudian bertemu dengan sekelompok pencuri besi jalanan yang memberinya makanan. Polisi yang melihat aksi pencurian itu pun mengejar mereka. Karena kerusuhan itu, makanan Shao jadi jatuh dan membuatnya marah. Alhasil, Shao pun menghabisi para polisi tersebut. Selang tak lama, Neihu lalu muncul dan membantu Shao menjatuhkan para polisi. Melihat kemampuan hebat keduanya, komplotan pencuri besi itu pun bergabung dengan keduanya. Sementara itu, di lain tempat, He Ying tersesat di tengah pesta perayaan Halloween dan bertemu wanita bernama Mai yang pada saat itu sedang mabuk parah. Mai kemudian mengajak Ying untuk gabung bersama teman-teman lainnya.
Disitulah He Ying baru sadar kalau saat ini tahun 2013 dan ia sudah tertidur selama 400 tahun. Tak hanya itu, ia juga terkejut karena dinasti Ming sudah runtuh dan merasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan kerajaannya. Di pagi harinya, saat Mai dan yang lain sudah tersadar dari mabuknya, mereka terheran-heran melihat kelakuan Ying. Ditambah lagi, He Ying juga menyerang salah satu teman Mai bernama Slender yang diduga mirip dengan pengkhianat kerajaan di masa lalu. Xin kemudian memperlihatkan kilas balik di mana He Ying dituduh bekerjasama dengan perampok Jepang. Ia juga dituduh telah membunuh 76 orang di Kementerian Hukum. Mendengar kabar itu, prajurit lain termasuk Shao dan Nei He pun mengungkapkan kekecewaannya ke sahabatnya itu karena sudah bekerjasama dengan negara musuh yaitu Jepang. Karena kekecewaannya itu, Shao bahkan memotong jempolnya sebagai tanda belas budinya setelah diajari ilmu perang oleh Ying dan mengungkapkan kalau persahabatan mereka sudah berakhir. Tapi, karena Ying merasa tak bersalah, ia pun mulai mengamuk dan menyerang para prajurit yang lain. Di tengah pertempuran itu, longsor es terjadi hingga menimbun beberapa prajurit. Melihat kejadian itu, Ying pun kabur menggunakan perisai yang kemudian disusul oleh Shao dan Nihu. Setelah kejadian itulah, ketiganya terkubur di salju dan membeku sampai akhirnya kembali terbangun di masa kini. Di sisi lain, seorang bernama Cheong yang bertanggung jawab atas penemuan Ying, Shao, dan Nihu bertemu dengan bawahannya yaitu Tang. Cheong pun kesal dengan Tang setelah mendengar kabar kalau truk yang membuat 3 pot itu mengalami kecelakaan hingga ketiga orang itu di dalamnya menghilang. Apalagi 3 orang tersebut berasal dari masa lalu yang tentunya bisa membuka jalan bisnis. Cheong yang tak segan untuk membunuh siapapun yang mengetahui tentang ketiga orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Mai terlihat mumet karena tak punya uang untuk membayar perawatan ibunya yang ada di panti jompo. Di saat itu juga, beberapa pria lalu mencoba menggoda Mai. Namun untungnya Ying segera muncul dan menghabisi pria-pria hidung belang tersebut. Karena kerusuhan itu, bos Mai pun datang dan memarahi Mai agar tak membuat keributan di tempat usahanya. Si bos juga meminta ganti rugi atas apa yang baru saja terjadi. Lalu dengan entengnya, Ying pun membayar kerugian itu dengan emas yang dimilikinya. Ying juga pergi ke toko emas untuk menukarkan emas batang yang dimilikinya. Mai pun terkejut setelah tahu Ying memiliki banyak emas. Bahkan, si pemilik toko juga mengatakan kalau kalung liontin yang dipakai oleh Ying berharga sangat mahal. Ying lalu memberikan sebagian uangnya ke Mai untuk membayar biaya panti jompo. Oleh karena itu, Mai pun memperbolehkan Ying untuk tinggal di apartemennya. Keesokan harinya, Mai membawa Ying berkunjung ke panti jompo tempat di mana ibu Mai berada. Melihat keadaan ibu Mai yang hanya duduk di kursi roda membuat Ying ingat dengan ibunya. Jadi saat Mai sedang lengah, Ying menggunakan kemampuannya untuk memberikan sedikit terapi ke ibu Mai. Berkat keahliannya itu, ibu Mai kini bisa kembali bicara dan jika terapi itu dilakukan secara teratur, maka ibu Mai diyakini bisa sembuh. Sedang di tempat lain, Cheong menemui kakek yang rumahnya menjadi tempat kecelakaan truk pembawa pot. Cheong menyogok si kakek dengan sekepok uang agar tidak membeberkan apa yang ia lihat pada malam itu. Cheong juga minta kakek tersebut untuk menghubunginya jika melihat Ying berkeliaran di tempat tersebut. Xin lalu kembali memperlihatkan sang biksu sakti yang ternyata sudah meramalkan nasib kehidupan He Ying. Si biksu mengungkapkan kalau Ying akan mengalami hidup, mati, lalu hidup lagi.
Jadi, biksu sakti pun memberinya 7 bibit bunga datura yang dipercaya bisa memberikan keajaiban untuk Ying. Mengingat ucapan biksu sakti, He Ying pun kini menanam bibit tersebut. Beberapa hari sudah berlalu, He Ying dan Mai juga sekarang sering mengunjungi Ibu Mai. Sampai pada suatu hari, Ibu Mai terkesan dengan kalung liontin milik Yang dan memintanya untuk dikubur bersamanya saat meninggal nanti. Keesokan harinya, tepatnya di markas besar kepolisian Hong Kong, Chae-young yang bekerja sebagai wakil komisaris polisi memerintahkan seluruh polisi untuk mencari He Ying, Shao, dan Nihu dengan alasan kalau mereka orang yang berbahaya. Para polisi bahkan menggunakan seluruh kamera CCTV di jalanan Hong Kong yang bisa mendeteksi wajah ketiganya. Jadi, keberadaan ketiganya selalu diawasi oleh CCTV tersebut. Di hari berikutnya, Ying kemudian berkeliling dan sampailah di rumah si kakek. Tentunya si kakek mengambil kesempatan untuk menelpon Chae-young dan memberitahu keberadaan Ying. Tak menunggu lama, tim SWAT pun mengepung sekitar rumah si kakek dan siap untuk menyerang Ying. Namun, tentunya tak mudah untuk menangkap manusia kekal ini. Ying yang biasa bertapa di depan warung Madura ini pun bisa mendengar kedatangan mereka dan memilih untuk pergi ke toilet sebentar. Saat semua tim sudah mengangkat senjata mereka, Ying memulai serangan itu dengan melemparkan beberapa sumpit sehingga menusuk mereka. Tim SWAT pun tak mau kalah. Mereka juga menembaki ke arah rumah si kakek dan bahkan melemparkan bom. Namun, tak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan Ying. Sampai akhirnya saat mereka membuka toilet, speed tank tiba-tiba meledak karena tak mampu menampung kotoran Ying. Di saat kerusuhan itulah Ying kabur dengan memanjat tebing. Sesampainya di apartemen Mai, Ying langsung mencari nomor plat mobil yang pertama kali membawanya, dan ternyata mobil itu milik Tang. Saat Ying ingin menunjukkan penemuannya itu ke Mai, ia melihat Mai sedang menangis karena baru saja mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Di hari berikutnya, keduanya pun mengadakan acara pemakaman ibu Mai. Saat Mai sedang menaburkan abu sang ibu ke laut, Ying menepati janjinya dengan melempar kalung liontinnya bersamaan dengan abu ibu Mai. Tak lama kemudian, Ying melacak keberadaan Tang dan berakhir di tempat kerjanya, yaitu di gedung Dewan Legislatif. Tang yang melihat keberadaan Ying pun langsung lari dan kabur ke markas besar polisi. Karena seluruh jalanan memantau Ying, ia pun menyamar sebagai polisi dan menyusup ke dalam markas besar polisi. Ying kemudian sampai di sebuah ruangan dan bertemu dengan Tang. Di situ, Ying lalu menanyakan beberapa pertanyaan ke Tang. Namun Tang tak banyak menjawab dan malah pura-pura kesurupan musang. Karena kesal, Ying pun menjatuhkan Tang sehingga membuat Tang mengaku kalau seseorang bernama Chae-young yang menyuruhnya. Di samping itu, para polisi sudah bersiap di depan ruangan untuk menangkap Ying. Tapi untungnya, Ying sudah menyiapkan rencana untuk kabur, yaitu dengan mengikatkan kakinya ke beberapa perabotan di ruang tersebut. Jadi saat para polisi mendobrak pintu, Ying langsung melompat keluar jendela sehingga perabotan itu bisa menahan tubuh Ying agar tak terbentur lantai. Sementara itu, dendam di masa lalu masih terbawa oleh Shao dan Nihu sehingga keduanya memutuskan untuk memburu He Ying. Mereka lalu melakukan pencarian ke sebuah klub dan bertemu dengan Mai serta teman-temannya yang terkejut melihat Ying sedang diburu oleh orang-orang. Awalnya Mai mengaku kalau ia tak mengenalinya, tapi Ying tiba-tiba menelpon dan terlihat jelas kalau itu foto Ying, sehingga membuat Mai tak bisa berkutik.
Mai yang terus-terusan diganggu oleh Shao pun tak tinggal diam. Ia memecahkan botol untuk mengancam Shao. Sampai akhirnya He Ying muncul dan langsung menendang Shao. Keduanya pun langsung gelut di tengah orang-orang di klub. Setelah tendangan dan pukulan dilayangkan dari keduanya, Shao pun memegangi Ying dari belakang dan mencoba menyerangnya menggunakan jari. Tapi sebelum itu, Ying langsung melempar tubuhnya sehingga membuat keduanya jatuh di atas meja. Dan saat Shao hendak menyerang lagi, Ying segera lari menyelamatkan Mai. Namun, aksinya itu dihentikan oleh Nehu yang melepaskan tembakan ke arah mereka. Tapi, Ying tiba-tiba pingsan sejenak sebelum akhirnya dibangunkan oleh Mai. Setelah sadar, ia lalu kembali membawa Mai kabur dan melompat melalui jendela. Karena gedungnya cukup tinggi, Ying kembali tak sadarkan diri setelah jatuh dari atas. Di waktu yang sama, Nehu juga melompat dari gedung dan mengarahkan pistolnya ke arah Ying. Namun, aksinya itu dihentikan oleh Mai yang muncul menggunakan motor dan menabrak Nehu sekeras mungkin sehingga membuatnya pingsan. Mai pun segera membawa Ying pergi ke rumah sakit menggunakan motornya. Saat sampai di sana, ternyata rumah sekitar sama dengan tempat di mana Nehu dirawat. Dokter yang memeriksa Ying dan Nehu juga heran dengan tubuh keduanya yang tak memiliki kekebalan pada wabah. Sementara itu, Mai yang sadar akan keberadaan Shao dan Nehu kemudian menyamar sebagai perawat. Ia lalu mencoba membangunkan Ying, namun beberapa polisi kemudian muncul untuk membawa Nehu yang ditetapkan sebagai kriminal berbahaya. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang-barang pribadi yang dibawa oleh Nehu maupun Ying. Melihat sahabatnya dibawa para polisi, Shao pun tak tinggal diam. Ia mencegat para polisi dan menghabisi mereka dan lanjut kemudian membebaskan Nehu. Setelah cukup lama, Mai akhirnya berhasil menyadarkan Ying kembali. Saat baru sadar, Ying langsung menanyakan linganya yang kemudian diberitahu oleh Mai kalau para polisi membawa barang pribadi Ying termasuk linga. Ying dan Mai pun langsung bersiap mengejar para polisi menggunakan motor. Sedangkan Shao serta Nehu mengejar Ying menggunakan mobil box. Saat di jalanan, para polisi kemudian melempar linga itu ke anak buah Chenggu. Jadi Ying akhirnya mengubah target pengejaran ke anak buah tersebut. Aksi kejar-kejaran itu pun sampai di jembatan Singma, tapi anak buah Chenggu dengan sengaja menyebabkan kecelakaan beruntun di tengah jalan. Ying lalu melanjutkan pengejaran menggunakan kuda yang kebetulan dibawa oleh salah satu truk, sedangkan Mai menolong pengendara lain yang terlibat kecelakaan. Ying kemudian menggunakan rantai panjang untuk merawih anak buah Chenggu dan kemudian menyeretnya. Sedang di samping itu, Shao dan Nehu menemukan mobil yang membawa barang sitaan pribadinya. Barang itu tentunya sangat berarti untuk keduanya karena itu senjata mereka masing-masing. Nehu dengan kapak besarnya sedangkan Shao menggunakan perisai dan pedangnya. Tentunya setelah memegang senjata masing-masing, keduanya langsung lari ke target mereka yaitu Ying. Hanya berbekal rantai panjang, Ying pun mengayunkan rantainya ke arah Nehu serta Shao. Pertempuran kini berlangsung sangat sengit. Di saat rantai Ying menyangkut di kapak Nehu, Shao menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Ying. Tapi untungnya Ying mampu menghindarinya. Di tengah keributan itu, Chae-young datang menggunakan helikopter sambil menembakkan peluru bius ke arah Ying. Namun Ying dengan segera melepaskan dan menancapkannya ke Nehu. Melihat itu, Shao pun melemparkan perisainya hingga memotong besi jembatan dan mengenai sebuah mobil. Karena kejadian itulah, mobil pun berguling lalu hampir mengenai Nehu. Untungnya, Ying dengan cepat melindungi Nehu, tapi kecelakaan di jalanan semakin bertambah parah dan bahkan menyebabkan ledakan. Sampai akhirnya, salah satu mobil hilang kendali dan menabrak Ying dari belakang. Alhasil, Ying pun nyebur ke sungai.
Meskipun sebelumnya Zhao memburu Ying habis-habisan, tapi ia kembali diingatkan dengan kenangan persahabatan mereka saat dari kecil. Jadi Zhao pun nekat masuk ke dalam sungai untuk menolong Ying. 3 hari setelah kejadian, seseorang bertopeng mengalahkan beberapa penjaga dan mendobrak pintu di mana Neihu ditahan. Ternyata orang tersebut adalah Chae-young yang merupakan orang yang sama seperti di masa lalu bernama Yuanlong. Chae-young juga salah satu sahabat Ying dari kecil, tapi Chae-young dengan sengaja menjebak Ying agar orang-orang menfitnah Ying sebagai perompak yang bersekongkolan dengan Jepang. Shin lalu memperlihatkan zaman Biyen saat He-ying, Chae-young, Yu atau Yuanlong, Zhao, dan Neihu yang berteman akrab dari kecil hingga dewasa. Sementara itu, Mai terlihat seperti hilang arah setelah kehilangan Ying. Ia lalu mencoba menenggelamkan diri ke sungai tempat Ying tenggelam. Dan kemudian, apa yang terjadi? Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Iceman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.